Selamat pagi, Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS MSI. Perkenalkan, saya Gary Joshua dengan NIP 2403010203007 dari kelas AK 704. Di sini saya akan mempresentasikan dalam pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya akan mengangkat isu manajemen terkait perusahaan fintech Investri. Kita mesti tahu dulu sejarah Investri itu salah satu perusahaan fintech peer-to-peer lending terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2015, berfokus untuk menghubungkan peminjam atau borrowers dengan pemberi pinjaman atau lenders melalui platform digital, dengan tujuan memberikan akses ke pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, serta memberikan alternatif investasi yang menarik bagi individu dan institusi. Pendiriannya tahun 2015 didirikan oleh Adrian Asyarianto Gunadi dan Amanda Widdarmono, dua profesional dengan latar belakang di bidang keuangan dan teknologi. Mereka melihat potensi besar dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan di Indonesia, terutama bagi UKM yang sering kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Visinya, Investri bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang berkeuangan yang inklusif dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses pembiayaan dan investasi. Pengembangan awal pada tahun 2016, Investri meluncurkan platform P2P lending pertamanya dan mulai beroperasi secara resmi. Pada tahun ini, perusahaan fokus pada pembiayaan sektor korporasi dan UKM. Regulasi Investri menjadi salah satu perusahaan fintech pertama yang terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada pengguna platform. Tahun 2017 sampai 2018, Investri mengekspansi dan inovasi, mulai memperluas jangkauannya dengan menawarkan berbagai produk pembiayaan termasuk pinjaman invoice financing atau pembiayaan tagihan dan supply chain financing atau pembiayaan rantai pasok. Ini membantu perusahaan menarik lebih banyak peminjaman dan investor. Investri juga menjalankan kemitraan strategis dengan berbagai institusi keuangan dan perusahaan besar untuk meningkatkan volume transaksi. Pertumbuhannya pada tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dengan volume pembiayaan dan jumlah pengguna. Perusahaan ini juga mulai mengembangkan teknologi berbasis AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk meningkatkan analisis risiko kredit dan pengalaman pengguna. Pada tahun ini juga Investri mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk penghargaan sebagai salah satu fintech terbaik di Indonesia. Pada tahun 2020, Investri melakukan ekspansi internasional pertamanya dengan membuka cabang di Thailand melalui joint venture dengan perusahaan lokal. Langkah ini menandai awal dari ambisi Investri menjadi pemain global di industri fintech. Meskipun pandemi pada tahun 2019 menimbulkan tantangan, Investri berhasil menjalankan dan bertahan dengan optimalisasi platform digitalnya dan memperkuat manajemen risiko. Pada tahun 2021 dan sampai 2023, Investri terus mengembangkan produk dan layanannya, termasuk pembiayaan berbasis syariah, memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Perusahaan ini juga meningkatkan fitur keamanan dan transparansi platform untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Kontribusinya bagi UMKM, Investri juga telah menjalankan ribuan UKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau dan cepat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Bagi investor, platform Investri memberikan alternatif investasi yang menarik dengan imbal hasil yang kompetitif, sekaligus mendukung perkembangan sektor real. Bagi industri fintech, Investri telah menjadi pionir dalam industri P2P lending di Indonesia, mendorong inovasi meningkatkan standar industri. Namun pada tahun 2024, OJK mengeluarkan pencabutan izin tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan berbagai masalah yang diantaranya pelanggaran ekuitas minimum. Investri tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang ditetapkan oleh OJK sesuai dengan POJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Kegagalan ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal dalam menjaga kesehatan modal perusahaan. Tingginya rasio kredit macet atau TWP 90. Perusahaan ini mencatat rasio tingkat one prestasi di atas 90 hari atau TWP 90 sebesar 16,44% per 31 Januari 2023, jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh OJK sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan efektifan sistem penilaian kredit dan manajemen risiko dalam menilai kelayakan peminjaman. Ketiga, tata kelola yang buruk.
Pengamat menilai bahwa masalah utama yang dihadapi Investri adalah tata kelola yang tidak profesional, termasuk kemungkinan adanya mismanagement dan dugaan penyelewengan dana oleh manajemen. Kondisi ini mencerminkan kurangnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dalam operasional perusahaan. Keempat, kegagalan implementasi rencana penyihatan keuangan. Meskipun OJK telah memberikan sanksi administratif dan rekomendasi perbaikan, Investri gagal dalam melaksanakan rencana penyihatan keuangan, termasuk tidak terrealisasinya suntikan modal dari investor. Kegagalan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen dalam mengatasi permasalahan keuangan dan memenuhi kewajiban kepada regulator. Analisis yang mencakup aspek-aspek kunci untuk memenuhi kinerja dan keberlanjutan organisasi yang harus dijalankan adalah yang pertama, analisis masalah organisasi. Organisasi di Investri seperti halnya dengan fintech lain memiliki berbagai tantangan. Satu, strukturnya organisasi berkembang terlalu cepat. Fintech yang berkembang pesat, Investri juga menghadapi tantangan dalam menjaga struktur organisasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar dan regulasi. Masalahnya, sebagai perusahaan startup berkembang pesat, Investri mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan struktur organisasi dengan pertumbuhan bisnis. Struktur yang terlalu hierarkis dan menghambat inovasi, sementara struktur yang terlalu datar menyebabkan kurangnya akuntabilitas. Dampaknya, ketidakefisienan dalam alur kerja, tumpang tindih alur tanggung jawab, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Solusinya harus menerapkan struktur organisasi yang fleksibel seperti model matriks atau hybrid yang memungkinkan kolaborasi antar departemen sambil mempertahankan akuntabilitas. Koordinasi antar departemen, sepertinya Investri memerlukan koordinasi yang kuat antar tim teknologi, keuangan, resiko, dan pemasaran. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan misalignment dalam mencapai tujuan perusahaan yang menyebabkan beberapa proyek tertunda, kesalahan operasional, dan ketidakpuasan pelanggan. Solusinya adalah meningkatkan penggunaan alat kolaborasi digital dan mengadakan rapat rutin lintas departemen untuk memastikan alignment. Perubahan regulasi. Industri fintech sangat diatur oleh OJK. Perubahan regulasi yang terlalu cepat dapat menimbulkan ketidakpastian dan memerlukan penyesuaian operasional yang signifikan yang menyebabkan biaya compliance yang tinggi serta potensi gangguan operasional. Solusinya adalah membentuk tim khusus yang berfokus pada monitoring dan implementasi regulasi. Analisis personal dalam organisasi. Keterampilan yang tidak sesuai, industri fintech memerlukan kombinasi keterampilan teknis seperti analisis data dan pemrograman keuangan. Kurangnya talenta yang memenuhi kedua kriteria tersebut dapat menghambat pertumbuhan, menyebabkan produktivitas yang rendah, dan ketergantungan pada outsourcing. Investasi dalam program pelatihan, pengembangan karyawan, serta rekrutmen harus lebih selektif. Kedua, burnout dan turnover yang tinggi. Lingkungan kerja yang cepat dapat meningkatkan tekanan yang tinggi di industri fintech, menyebabkan burnout, terutama di tim teknologi dan risiko. Turnover yang tinggi dan hilangnya pengetahuan organisasi atau knowledge loss, solusinya adalah menerapkan program kesejahteraan karyawan, work-life balance, dan insentif non-finansial seperti pengembangan karir. Kepemimpinan dan budaya organisasi yang tidak inklusif atau kepemimpinan yang tidak efektif dapat menurunkan moral karyawan, menyebabkan menurunnya engagement dan produktivitas karyawan. Solusinya adalah membangun budaya organisasi yang kuat dengan nilai-nilai yang jelas dan melatih pemimpin untuk menjadi lebih empatik dan komunikatif. Analisis insentif memerankan peran penting untuk memotivasi karyawan mencapai tujuan organisasi. Masalahnya, insentif finansial yang tidak kompetitif menyebabkan karyawan merasa kurang dihargai, terutama di industri fintech yang kompetitif. Kesulitan menarik dan mempertahankan talenta terbaik menjadi dampaknya. Menawarkan paket kompensasi yang kompetitif, termasuk bonus kinerja dan profit sharing harus dilakukan oleh Investri. Investasi non-finansial, kurangnya investasi tersebut seperti peluang pengembangan karir, pengakuan, dan lingkungan kerja yang fleksibel dapat menyebabkan menurunnya motivasi dan loyalitas karyawan. Solusi yang bisa diterapkan oleh Investri menerapkan program pengembangan karyawan, penghargaan karyawan, dan opsi kerja yang fleksibel. Alignment dengan tujuan perusahaan yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan dapat menyebabkan perilaku karyawan yang tidak diinginkan. Dampaknya fokus pada tujuan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang.
Investri harus merancang insentif yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan, seperti insentif berbasis kinerja atau tim proyek. Analisis pengendalian keuangan yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan investor. Manajemen resiko kredit harus dilakukan oleh Investri sebagai platform peer-to-peer lending, menghadapi resiko kredit yang tinggi dari peminjam yang tidak bayar atau default. Kerugian finansial dan penurunan kepercayaan investor menjadi dampak bagi masalah tersebut. Solusinya meningkatkan sistem scoring kredit atau diversifikasi portofolio pinjaman dan menerapkan kebijakan penagihan yang ketat. Transparansi pelaporan keuangan. Masalahnya, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dapat mengurangi kepercayaan investor dan regulator. Reputasi yang buruk dan potensi sanksi regulasi. Solusinya, menerapkan sistem pelaporan keuangan yang akurat dan transparan serta audit dan rutin oleh pihak independen. Pengelolaan arus kas juga harus diterapkan oleh Investri karena kesulitan dalam mengelola arus kas terutama dalam menghadapi permintaan penarikan dana investor yang tinggi menyebabkan likuiditas yang rendah dan potensi krisis keuangan. Solusinya adalah membuat cadangan likuiditas dan mengelola portofolio pinjaman dengan sangat hati-hati. Biaya operasional yang tinggi juga menyebabkan termasuk teknologi dan pemasaran dapat mengurangi profitabilitas. Dampaknya margin keuntungan yang rendah. Solusinya adalah mengoptimalkan proses operasional dan mengadopsi teknologi yang lebih efisien. Investri sebagai perusahaan fintech menghadapi tantangan yang kompleks dalam hal organisasi, personal, insentif, dan pengendalian keuangan. Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan, perusahaan perlu 1. Meningkatkan struktur organisasi dan koordinasi antar departemen. 2. Mengembangkan program pengelolaan SDM yang efektif. 3. Merancang insentif yang sejalan dengan tujuan perusahaan, menerapkan sistem pengendalian keuangan yang ketat dan transparan terakhir. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, Investri dapat memperkuat posisinya di pasar fintech Indonesia dan dapat mengembalikan kepercayaan dari pelanggan, investor maupun peminjam. Berikut demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.